Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi listrik searah atau DC dari materi kelas 11 SMA kurikulum 2013. Adapun kelompok kami dengan anggota yang pertama Andia Nur Afifa dengan NPM 36, Rana Zayan dengan NPM 38, Dini Rismawati dengan NPM 43, dan Fadila Aulia Ibnu dengan NPM 52. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi banyaknya muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya pada rangkaian listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat dibedakan menjadi dua dilihat dari alirannya, yaitu yang pertama arus searah atau direct current atau DC, dan yang kedua yaitu arus bolak-balik atau alternating current atau AC. Adapun rumus dari arus listrik yaitu I sama dengan Q dikali T, di mana I yaitu arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik yang mengalir dengan satuan coulomb, dan T waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Sifat arus listrik yaitu arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dapat menimbulkan suatu energi yang merupakan sifat dari arus listrik, yaitu yang pertama menghasilkan energi panas, yang kedua menghasilkan energi magnet, yang ketiga menghasilkan energi cahaya, dan yang terakhir yaitu menimbulkan reaksi kimia. Selanjutnya, arus listrik DC atau direct current. Arus listrik DC adalah tegangan dengan arah arus yang searah dan umumnya bersifat lebih stabil. Pada awal penemuan, arus DC dikatakan sebagai arus searah yang arahnya dari positif menuju negatif. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, arus DC diketahui sebagai arus yang mengalir searah dari negatif menuju positif. Adapun contoh dari arus listrik DC ialah televisi, kemudian pada radio, pada telepon, dan juga pada CPU. Selanjutnya adalah arus listrik AC atau alternating current, biasa disebut dengan arus bolak-balik. Arus listrik AC adalah arus listrik yang arah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu, dan juga dapat mengalir dalam dua arah. Adapun contoh dari arus listrik AC adalah yang pertama pada listrik PLN, kemudian di listrik generator, pada setrika, dan juga pada lampu. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fadila Aulia Ibnu dengan NPM 2213022052. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi mengenai yang pertama ada hukum Ohm, lalu yang kedua ada hukum Kirchhoff. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Semakin besar kuat arus listrik, maka semakin besar pula beda potensial listrik, atau sebaliknya. Semakin kecil kuat arus listrik, maka semakin kecil beda potensial listrik. Lalu, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff biasanya disebut sebagai hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff Current Law, atau dapat disingkat dengan KCL. Berdasarkan gambar di atas, besar kuat arus total yang melewati titik percabangan secara matematis dinyatakan dalam sigma 1 masuk sama dengan sigma I keluar, yang besarnya adalah I1 sama dengan I2 plus I3. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum tegangan Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini menyatakan bahwa total peningkatan tegangan dalam satu loop tertutup dalam rangkaian harus sama dengan total penurunan tegangan dalam loop tersebut. Dalam persamaan matematis ditulis sebagai sigma V naik sama dengan sigma V turun.
Baik, selanjutnya prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kompetensi penggunaan sehari-hari. Yang pertama ada baterai dan aki. Baterai DC adalah sumber daya penting dalam berbagai perangkat seperti telepon seluler, laptop, jam tangan, dan peralatan elektronik portable lainnya. Mereka berfungsi dengan prinsip kimia di mana reaksi elektrokimia mengalirkan arus listrik yang mengalir pada terminal positif ke terminal negatif. Yang kedua ada lampu LED. Lampu LED adalah sumber cahaya efisien menggunakan arus listrik searah. Prinsip kerjanya adalah ketika arus mengalir melalui dioda LED itu akan memancarkan cahaya. LED banyak digunakan dalam lampu penerangan, layar elektronik, dan indikator status. Nah, yang terakhir ada motor DC. Motor DC merupakan energi listrik menjadi gerak matematis. Prinsip kerjanya melibatkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus searah melalui gulungan kawat di sekitar rotor. Nah, itu akan menyebabkan rotor berputar. Motor DC digunakan dalam banyak perangkat termasuk kipas angin, mesin cuci, dan peralatan industri. Sekian materi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.